sebaiknya ada seperti ini tadi, ada lauk pauk, lagi membuka daging, ya. Persiapan gizi ini yaitu mengkonsumsi makanan beraneka ragaman seperti ini ya, gizi seimbang. Kemudian biasakan minum air putih itu 8 gelas sehari. Kira-kira Bapak Ibu WHO minum baik bisa gelas? Atas setengah gelas jeruk, setengah gelas sempurna. Arti jangan kolang lesto. Saya malap, tapi minum baik. Ya Bapak. Terus lebih ya, usahakan siang, pagi, siang, sore itu banyak minum, malam kurangi minum. Kanggo mereka lebih sebedo lebih, orang itu tengah centok aja terus. Bapak ya. Kemudian hindari minum teh atau kopi setelah makan. Konsumsi garam, gula dan lemak atau minyak dalam porsi lebih. Jika donang gula, maksudnya minum yang bermanis-manis juga. Kemudian kemudian minyak. Mangakin gori ya. Kemudian membiasakan perilaku hidup dan bersih. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Setiap hari ada yang melakukan aktivitas fisik, misalkan bersih-bersih. Semangat kaimbo kita pun tidak pernah bergerak. Tidak ya? Semua melakukan aktivitas fisik. Kemudian mempertahankan dan memantau berat badan normal. Ini untuk menjaga agar keseimbangan gizi di dalam tubuh. Agar tubuh sehat, maka makanlah makanan yang bergizi dan seimbang. Kesehatan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam itu diganti minimal 2 kali sehari. Kanggo gaya pakaian dalam itu mai ulama sang di pengaruh botek mau ganti. Ya. Minimal ganti pakaian dalam 2 kali sehari. Kemudian gunakan pakaian dalam itu yang ampun, bersifat menyerap keringat. Pasti melihat nilon. Kemudian membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Ini untuk perempuan Dengan gamai muslimai babang berbolo. Harus dari depan ke belakang. Kemudian pakailah handuk yang bersih, kering dan tidak lembab atau bau. Ini gue kulit cebong wajib pari handuk. Untuk perempuan, anu dan kita semua yang ada di sini, ada yang tahu sabun sirih itu? Sabun sirih atau cairan pembilas alat kelamin perempuan. Itu dianjurkan tidak boleh memakai. Tidak boleh. Iya Pak. Kadang mau pasang apa Bapak yang bisa mengurangi kadar pH di dalam perempuan. Yang kurang pH itu berarti bakteri yang masuk ke dalam organ reproduksi perempuan itu bisa masuk, gampang masuk.
Padahal pH yang sudah ada di organ wanita itu mampu membunuh bakteri yang mati. Ya, mengerti sampai di sini? Tipis dalam waktu lama. Seminggu kalau datang bulan kalau datang bulan seminggu rasa-rasa penuh ganti atau rasa-rasa tidak enak ganti. Ini kan lo kayak main gula main kesam harus ganti. Untuk perempuan yang sering keputihan berbau dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan atau menunggu mana katal hio, atau misalkan bapak-bapak tiba-tiba istrinya mengeluh, nanti saya rasakan tenok dan cowok aku gak segera menganjurkan ke fasilitas kesehatan untuk berobat ya. Tadi fungsi untuk suntik tetanus seperti apa tadi Bapak? Contohnya di tempat poliak penjelasan aku. Baik. Apa hanya perempuan saya yang suntik? Karena tetanus ini dia hanya kena penyakitnya itu di perempuan. Menggote suntik dia berarti adik yang dikandungnya nanti itu bisa kena penyakit tetanus. Begitu Yo, ada di perempuan. Hanya ada di perempuan. Kalau laki-laki itu waktu SD, ada yang SD anak-anaknya, ada yang suntik di kelas 1, ada suntik yang di kelas 2, ada suntik yang di kelas 3. Betul tidak? Betul. Nah, itu dapat keturunan. Dapat oleh ini Vaiga sampai dia calon pengantin seperti ini untuk kekebalan tubuh, menghindari penyakit tetanus. Karena dia bisa mengandung. Bapak-bapak bisa mengandung tidak? Umur yang ideal untuk hamil itu 20 sampai 35 tahun. Ya. Kalau usia kurang dari 20 tahun berarti menunda untuk kehamilan. Itu karena kandungannya belum siap untuk hamil. Menggo hamil kurang dari 20 tahun itu banyak risikonya. Memang anak perempuan di musim baru dianjurkan untuk menikah lebih dari 20 tahun ya. Bahwa menurut ahlinya kandungan itu siap untuk mengandung itu pada saat perempuan itu umur 20 tahun ya. Jumlah anak idealnya kurang dari 3 orang. Kalau yang zaman dulu mungkin ada yang 10 itu lebih telunit deh. Itu tadi tergantung komunikasi. Boleh pemerintah itu 3 orang ideal itu karena memikirkan dia punya sekolahnya, dia punya kesehatannya. Kemudian kami sebagai istri atau sebagai ibu niat mengurus pikiru kami. Begitu. Betul ibu Yobo minimal 2 tahun. Kalau punya anak nanti jarak kehamilan dengan berikutnya itu nanti 2 tahun minimal. Sudah tidak datang haid selama 2 bulan, segera ke puskesmas. Nekanggo gereng uli-uli, tendang-tendang itu kagak itu kaget kali hamil. Kalau tidak datang bulan, tidak datang haid selama 2 bulan, segera ke puskesmas ya.
kehamilan, kemudian merencanakan kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi. Kontrasepsi maksud KB. Merencanakan kehamilan dengan yang berikutnya. Di sini ada jenis KB itu, ada yang tahu jenis KB apa saja? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu? Hormonal, ada yang non hormonal, Nah, bingung lah bapak-bapak, Iya, yang penting ada komunikasi bahwa harus ada cara kehamilan, Yang jangka pendek itu ada suntik pil. Ya, jangka panjang itu ada alat atau IUD dengan implan atau susu. Ya, IUD ini dia bisa digunakan sampai 8 tahun, tetapi menggong yang rencana kole umur 5 tahun ke 4 tahun, lain apa enggak. Ya, kemudian susuk ini 3 tahun. Pas kita itu gak menggo mengantar kole. Kemudian yang hormon dan tidak hormon, hormon ini itu termasuk pil, KB pil, KB suntik dengan KB susu, ya. Kemudian KB yang non hormonal ini KB IUD. Itu cocok istihad darah tinggi, kemudian ada gondok, pembesaran kelenjar, kelenjar tiroid, ya, begitu. Tiroid berarti tidak boleh dia pakai yang hormonal, seperti pil, siobo, kemudian susu atau suntik, karena nanti dia bisa membesar. Atau mungkin ada yang pada saat kehamilan itu diperiksa atau didapat penyakit hepatitis, seperti yang hormonal itu tidak bisa, itu yang nanti pakai alat. Karena minggu pakai hormonal berarti sakit yang ada di dalam tubuhnya itu memperberat. Ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin dari tempat ini kami mohon maaf.